Laju sedimentasi Danau Tondano dalam beberapa tahun terakhir semakin cepat. Hal ini disebabkan banyak faktor, di antaranya perubahan bentang alam di sekitar danau, perambahan hutan untuk perkebunan maupun illegal logging, menyebabkan erosi serta terbawanya material sedimen ke Danau Tondano. Perubahan permukaan area sekitar ini menyebabkan hilangnya area resapan tangkapan air. Ketika hujan, air langsung meluncur di permukaan menuju danau. Selain itu, pertumbuhan eceng gondok, akar tanaman mengapung serta daun yang membusuk turut menambah sedimentasi. Selain itu, kurangnya kesadaran warga yang masih sering membuang sampah ke danau, turut mendorong Danau Tondano kian dangkal. Kepala Balai Wilayah Sungai, BWS, Sulawesi I, Sugeng Herianto, menjelaskan, hasil pengukuran mengungkapkan kedalaman danau ini berkurang 13,4 cm setiap tahun. Ini karena material sedimen yang masuk ke danau rata-rata 60 ton per tahun. Hal ini menyebabkan elevasi danau bertambah. Jelasnya kepada Tribun Manado, Kamis, 5 Juni 2025. Hasil perhitungan batimetri, kedalaman Danau Tondano terdalam tinggal 14 meter, dari awalnya mencapai 40 meter. Dikatakan, ada 35 sungai, 7 diantaranya 7 sungai utama yang bermuara di Danau Tondano. Sungai-sungai ini yang membawa material sedimen, katanya lagi. Dikatakan, pengerukan bisa saja dilakukan, namun bukan solusi karena punya efek samping. Pengerukan akan menyebabkan eutrofifikasi, perubahan kandungan kimiawi air yang berbahaya bagi ekosistem danau. Sebagai upaya pencegahan pendangkalan, BWS Sulawesi I melakukan upaya penormalan drainase-drainase yang masuk ke danau. BWS juga membangun tanggul pengaman, serta cekdam sepanjang 24 km di Kelurahan Kiniar dan Tolor sebagai pengaman. Sayangnya, proyek ini baru menyelesaikan tanggul 8 km. Lanjutan pekerjaan belum dilanjutkan karena adanya efisiensi anggaran. Kita juga kerjasama dengan Kodam 13 untuk pembersihan eceng gondok yang sudah berjalan beberapa bulan terakhir, kata Sugeng. 2 bulan ya terjadi. Nah itu apa sih Pak sebenarnya yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh BWS 1 Sulawesi? Kondisi terkini seperti apa? Ya, jadi banjir yang terjadi di wilayah sekitar Danau Tondano penyebabnya ada berbagai macam ya. Salah satunya adalah karena danau kita ini sudah mengalami pendangkalan, sehingga kapasitas danau tidak seperti dulu lagi. Nah, pendangkalan ini disebabkan oleh karena sedimentasi yang masuk ke danau kita sangat besar, kurang lebih 13 cm bertambah dangkalnya. Nah, karena kapasitasnya tidak muat lagi, maka akan menyebabkan wilayah di sekitarnya mengalami banjir. Nah, salah satu hal yang sangat penting juga menjadi penyebab banjir itu adalah lambatnya penurunan muka air di danau yang dioperasikan pintunya oleh teman-teman dari PLN Tonsea Lama. Kenapa demikian? Karena danau kita ini sebenarnya bukan danau alami lagi, tetapi danau kita ini sudah menjadi danau atau waduk yang ada pintu pengendalinya. Nah, ini menjadi penyebab kenapa kami yakin bahwa apabila nanti ada pola operasi yang tepat untuk pengendalian banjir, maka banjir tidak akan terjadi lagi. Saat ini yang perlu diketahui oleh masyarakat dan kita semuanya, bahwa pola operasi yang ada di Tonsea Lama itu pintunya adalah hanya untuk kebutuhan pemenuhan pemutar turbin. Tidak ada pola operasi untuk pengendalian banjir. Oleh karena itu, ke depan hemat kami perlu dibangun sebuah konstruksi yang kita sebut sebagai pintu penguras atau pelimpah samping yang bisa dioperasikan untuk mengendalikan banjir. Nah, gitu kira-kira. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.